Sakit hati itu lain yan, Kak, kalau gitu lebay.
Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam. Ya, kedengaran ya berarti ya suaraku. Ini kuliah pertama ya, eh, pertemuan kardiovaskular, renal, dan endokrin. Tapi karena pertemuan pertama, mungkin saya rasa perlu perkenalan dulu. Ternyata cukup banyak ya dalam satu kelas. Ini di siakat saya nggak sampai sebanyak ini ya, sampai 13 cuman ini ya di Spada. Saya mau tanya dulu, ada yang kendala Spadanya, sistemnya, Bapak Ibu teman-teman? Apa atau aman semua ini sistem sepadanya? Izin Bapak, mungkin ada teman-teman yang belum enroll, Pak. Masukin kodenya. Nah, ya itu penting karena nanti ini eh, record perkuliahannya di sistem sekarang. Jadi ada ini 13 orang baru yang saya bisa lihat di sistemnya. Ini mungkin bisa dibaca di chat saya kirimkan. Oke, sudah saya kirimkan ya. Saya mulai aja kalau gitu. Udah hadir semua mungkin? Kayaknya udah sambil berjalan waktu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Helman ya, Helman Kurniadi. Gelar saya Apoteker Helman Kurniadi SPAM MPAM, eh, farmasi. eh, apa namanya itu ya? Nama saya Helman Kurniadi, bisa dipanggil Helman biasanya. Kalau memang em, boleh dipanggil Bapak aja atau bebas nanti sesuai kondisi. Mungkin di sini juga banyak yang sudah praktek ya. Bapak Ibu sekalian juga. Jadi saya mungkin sesuai kondisi di kelas. Jadi mungkin saya bisa panggil Bapak dan Ibu ya, bukan bukan seperti mahasiswa pada umumnya, tetapi saya harap tidak ada perbedaan untuk belajar. Jadi jangan gengsi-gengsian nanti. Silakan ditanya apa yang mungkin saya butuh, ya saya perlu pastikan atau mungkin nanti harus dikonfirmasi. Kita kuliah ada 14 pertemuan dengan 2 kali ujian UTS dan UAS. Em, Kemudian apa ya? Mata kuliahnya tahu ya teman-teman, farmakologi, patofisiologi dan farmakoterapi, kardiovaskular, renal dan endokrin. Jadi cukup luas. Ada kardio, ada renal dan endokrin. Tiga. Dibagi lagi atas beberapa cabang ilmu yang seharusnya untuk di lapangan mungkin lebih ke kardio yang banyak ya. Karena kalau ginjal dan endokrin kompleks dan metabolisme, saya rasa nanti butuh dirujuk ke rumah sakit. Paling ya nanti kalau memang kasusnya ginjal yang nggak sampai stadium 4 dan 5 saya rasa. Tapi paling untuk belajar tetap harus dibahas hampir seluruhnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu literatur. Oke, nanti harus disiapkan buku bacaan, bukan cuman Google nanti ya. Jadi ada beberapa sumber yang bisa digunakan. Itu perkenalan singkat dari saya. Saya S1-nya dari SMA-nya SMK Kesehatan di di SMK Abdurrab di Pekanbaru, kemudian S1-nya Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi, Stikes AI di TEHO, kemudian lanjut ke Profesi Apoteker di Bakti Kencana Universitas Bakti Kencana di Bandung, kemudian S2-nya magisternya di Universitas Pancasila di Jakarta Selatan. Ya, jadi runtut tidak tidak ada putus. Jadi memang eh, em, langsung lanjut gitu ya. Karena eh, ya sempat sambil bekerja di praktek di Bekasi, praktek di apotek, tetapi karena kuliah sambil kerja dan tugas akhir, jadi cuman berapa setahun saya prakteknya. Nah, saat ini saya juga praktek di salah satu apotek ya. Jadi sambil mengaktifkan SIPA gitu ya supaya eh, tahu perkembangan di lapangan juga. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya. Cukup ya. Untuk
stay di kampus, saya stay dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kebetulan saya staff, bukan dosen luar biasa yang mengajar saja pulang. Jadi teman-teman kalau memang ada tugas akhir atau bimbingan boleh nanti ke kampus, tetapi tentunya dengan eh, komunikasi dulu ya supaya tidak kaget-kagetan. Kalau memang nanti ada tugas akhir atau penelitian. Nah, saya juga harus mengenal mengenal mahasiswa ya supaya nanti eh, tidak tidak apa namanya tidak selesai sampai di kelas gitu ya. Mungkin nanti entah kita ada kerjasama dan lain sebagainya. Jadi saya harus mengenal teman-teman sekalian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Boleh boleh perkenalan dulu ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada yang laki-laki di kelas ini? Ada ya, ini Muhammad Ilham ya. Oke. Muhammad Ilham, cuman satu ya. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, ini ada absen. Apa sudah didokumentasikan absennya? Sudah, Pak. Sudah ya. PJ-nya ini Ibu Arin ya. PJ-nya Najwa, Pak. Saya itunya kontingnya. Komtingnya. Oke. Najwa berarti yang motoin gitu ya. Yang Yang motoin motoin. Komtingnya Bapak yang motoin, Pak. Kalau yang motoin saya, Pak. oh gitu. Udah di foto ininya mulainya? Sudah, Pak. Sudah. Oh iya, sudah. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut perkenalan ya. Itu saja dari saya mungkin dulu. Mungkin nanti boleh ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Mulai dari saya panggil satu-satu ya. Dari yang off cam dulu nih. Ratih Trisna Prinkana. Apa hadir? Hadir, Pak. Oke, Ratih alumni mana? Kemudian asalnya dari mana dan lagi praktek atau fokus kuliah? Baik, izin perkenalkan diri. Nama saya Rati Trisna Pritkana. Dulu saya tamatan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Sekarang sedang bekerja di Apotik Puspita Farma dekat exit tol Muara Sepapu, Pak, dekat rumah. Oke, Maaf ya, Pak, Muara. saya lagi di jalan. Ya, oke lanjut silakan. Oke. Makasih, Pak. Oke, kemudian Adinda Putri Ramadhani. Adinda Putri, apa hadir? Kalau nggak hadir, Pika Marcella. Pika Marcella, Ya, malam Pak. ya malam. Boleh perkenalkan Perkenalkan diri. nama saya Vika Marcella Fatrin. Saya saat ini bekerja di PT AAM, Pak. PBF ya, oke. Ya, saya tamat di Akfar tahun 2011, Pak. Terima Oke. kasih. Jambi ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Terima Lanjut, kasih, Pak. Ya, sama-sama. Penny Akmalia Alda. Ya, Pak. Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Feni Akmalia Alda. Saya berasal dari kota Jambi. Saya lulusan dari D3 Poltekkes Kemenkes Jambi. Sekarang saya sedang bekerja di Klinik File Medica. Valmedika, oke. Iya. Oke, sip. Oke, kalau mungkin ada yang fokus kuliah, nggak apa-apa nanti bilang aja fokus kuliah gitu ya. Kemudian lanjut, tadi sudah lanjut Fitri. Iya, Pak. Ya, Izin silakan. perkenalkan, nama saya Fitriani Agustin. Saya tamatan dari D3 Farmasi CV Bakti Pertiwi Palembang, tahun 2023. Maaf, izin off cam, Pak. Soalnya lagi SO di apotik. Oke, boleh nggak apa-apa. Oke, dari Stip BP ya, ada D3 juga ya ternyata ya. Oke, lanjut Alia Dwi Safitri.
Ya Pak, izin Pak perkenalkan diri. Nama saya Alidia Syafitri. Saya lulusan dari D3 Poltekkes Kemenkes Jambi. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi, Pak. Ibnu Sina Bukit Tinggi. Iya Pak. Oke, Terima kasih cukup. Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, Husnul Rihayati. Apa hadir? Oke, Iya, Pak. ada ya. Perkenalkan, nama saya Husnuri Hayati. Saya lulusan Akfar Jambi, sekarang bekerja di Puskesmas, Pak. Puskesmas. Ya, Puskesmas. Pak. Boleh tahu, Bu? Atau rahasia? Puskesmas di itu, Pak, Merangin, Pak. Oh, di Merangin. Oh ya. Ya, Pak. Oke, lanjut Sari Mustika. Nah, baru on cam ini. Sari Mustika boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sari Mustika. Saya berasal dari Muaro Jambi. Saya tamatan dari D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2025. Saat ini sedang tidak bekerja, Bapak. Ya, kuliah ya fokusnya. Oke, sip. Valencia. Iya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Valencia, Pak. Tamatan dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Saat ini lagi bekerja di Rumah Sakit Andimas Merangin, Pak. Oh, Merangin juga ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kalau gitu Muhammad Rafi. Iya, Pak. Saya boleh diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Azahran, asal dari Sungai Penuh. Saya tamatan dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Sekarang lagi bekerja di Rumah Sakit Rimbo Medika, Pak. Rimbo Medika di ini ya, di depan RSJ ya. Iya, Pak. Ah, ya. Oke. Husnul Hayati sudah ya. Vika Marcella sudah. Erin Agriani. Izin Pak, saya lagi di jalan. Nama saya Erin Adriani. Saya tamatan farmasi tahun 2003, Pak. Maaf Pak ya, saya lagi di jalan, sinyal hilang timbul, Pak. Ya, monggo tidak apa-apa. Iya, saya kerja di Puskesmas Merlung, Pak. Oh, Saya Merlung. dari Tanjak Barat. Oh gitu, oke. Iya, maaf ya Pak, saya matikan kameranya ya. Saya di jalan, Pak. Ya, silakan. Ya. Oke, terus lanjut Septiani Nurjana. Yang Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Septia Nurjana. Saya lulusan dari D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Saat ini sedang fokus kuliah Pak. Poltekkes Jambi. Ibu Maimunah, boleh silakan. Pak, izin perkenalkan diri, nama saya Maimunah, tamatan Akpar Jambi tahun 2014, bekerja di Puskesmas di Merangin, Pak. Oh, Merangin juga ya. Iya, Pak. Berarti barang yang tadi, Bu, yang di Puskesmas Merangin tadi juga? Iya, tapi beda Puskesmas, Pak. Oh, gitu. Oke. Tapi temanan, satu angkatan. Oke. Ada juga yang lagi lanjut profesi ya. Siapa? Dewi ya. Yang lagi lanjut profesi. Oke, Erin tadi sudah. Dian Yunita. Dian Yunita, silakan. Izin perkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Dian Yunita. Saya alumni dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Sekarang saya bekerja di klinik Mizan Medika. Oh, Mizan Medika. Ya, ya. Mizan Medika. Oke, Najwa. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Najwa Hernisa. Saya berasal dari Merangin. Saya lulusan D3 Poltekkes Jambi, Bapak. Untuk saat ini sedang tidak bekerja. Oke, lanjut. Dea Amanda Putri. Izin Bapak memperkenalkan diri, nama saya Dea Amanda Putri. Saya lulusan Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2025. Saat ini sedang tidak bekerja, Bapak. Terima kasih. Oke, nama Zakiatul Fadilah. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fadila, biasa dipanggil Dila. Saya lulusan Poltekkes Kemenkes Jambi. Untuk saat ini fokus kuliah, Pak. Oke. Arin Oktaviani sudah tadi ya? Belum, Bapak. Oh, oke, silakan. Nah,
Perkenalkan nama saya Arin, Pak. Saya lulusan dari D3 Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2025. Saat ini saya sedang bekerja di Apotek Mulia Farma Pasar Villa, Pak. Mulia Farma. Oke, lanjut. Isma Ayu Natasa. Perkenalkan nama saya Isma Natasha, alumni dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Saat ini saya bekerja di Apotek Watson, Pak. Watson di mana? Jambi Prima Mall, Pak. Oh, JPM. Ya, Oke. terima kasih, Pak. Sip, sama-sama di Watson ya. Ernida Oktabela Siregar. Silakan. Izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan nama saya Ernida Oktabela Siregar. Saya tamatan dari D3 Farmasi Dwi Farma Bukit Tinggi. Untuk sekarang saya belum bekerja, Bapak. Oke. Fokus kuliah ya. Oke, lanjut Muhammad Ilham Fauzi. Oh, lagi ini ya, lagi di mana ini? Di apotek ya. Ada etalase. Muhammad Ilham Fauzi. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fauzi, saya alumni dari D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Saat ini saya sedang bekerja di Klinik Pratama Dr. Emil Asnawi, Pak. Terima kasih. Emil Asnawi. Oke. Sip. Ratih Trisna Prinkan. Udah tadi ya, Ratih ya. Oke, Eka Oktaviani. Silakan. Di apotek nih. Iya, Bapak. Izin perkenalkan diri, Pak. Nama saya Eka Oktaviani. Saya lulusan Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2025. Saat ini sedang bekerja di Apotik Mulia Farma Alam Barajo. Alam Barajo. Oke. Lanjut Amalina Utami Noptin. Silakan. Pak izin memperkenalkan diri, nama saya Amadina Utami Noktin, saya tamatan dari Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2024, saat ini sedang bekerja di Apotik Mulia Farma Alam Barajo. Sama, paket nih hijau-hijau soalnya. Iya. Oke. Siapa lagi ya? Sari Mustika. Sudah tadi ya? Sari Sudah, Mustika. Pak. Sudah ya? Ya. Oke, Mutia Kolbu Nizami. Izin Pak, perkenalkan diri. Nama saya Mutia Kolbini Zami, lulusan Poltekkes Jambi. Sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Umum Hanafi Muarabungo, Pak. Hanafi tipe B sekarang ya? Iya, Pak. Oh, ketemu mahasiswa kemarin PKPA? Ketemu, Pak. Ketemu. Oh, boleh nanti minta saran dan komentarnya mungkin. Pasti ada kritik lah ya. Oke, lanjut. Waldani Erkandi S. Silakan, Bu. Suaranya. Jambi. Perkenalkan saya Waldan Erkandi, Pak. Boleh ya, lanjut Bu. Saya tamatan Akfar Jambi tahun 2023. 2023. 2026. Oh, 2002. Baru tamat berarti Bu ya? 2006, Pak, maaf. Oh. Soalnya belum ganjil ini, belum wisuda segala macam ya. 2006. Oh, Pak, 2006, Pak. Saya sekarang bekerja di Puskesmas Muarabungo, Pak. Oh, Muarabungo. Oke. Oke deh. Adinda Putri Ramadhani. Silakan. Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Dinda Putra Ramadhani. Saya lulusan dari D3 Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2025. Saya bekerja. Oke. Ratu Maliamida. Silakan. Izin Bapak, nama saya Ratu Maliamida, lulusan dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Saat ini sedang bekerja di Rumah Sakit Bratanata Jambi. DKT ya, Bratanata ya. Oke, siapa lagi yang belum nih? Ratu Seara Aurelia Nabela. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Sarah Aurelia Nabela, lulusan Poltekkes Bandung. Saat ini sedang tidak bekerja, Pak. Oke, Poltekkes Bandung asalnya dari Bandung atau? Asalnya Kerinci, Pak. Oh, Kerinci, ngambilnya di sana ya? Iya, Pak. Oke, siapa lagi ya? Salsabila Rifdah kayaknya ya, yang belum ya? Silakan.
Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Salsabila Rifda, biasa dipanggil Salsa. Lulusan dari Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2023. 2023. Iya. Praktek atau enggak? Sekarang lagi bekerja di Rumah Sakit Siloam, Pak. Oh, Siloam. Oke. Oke, kalau gitu. Lanjut, Rozipa Rahmi Ilyas, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, perkenalkan diri, nama saya Rozi Parahmi. Saya bekerja di Puskesmas di Merangin. Puskesmas Merangin, ada 3 orang ya dari Puskesmas ya. Iya. Oke, kalau gitu. Alumni dari mana Bu? Akpar 2014. 2014. Oke dah. Adakah yang belum? Ratih Trisna apa sudah? Sudah tadi ya, sudah dipanggil ya. Hampir udah semua kayaknya ya. Udah semua. Oke, masih ada sisa waktu. Saya mau jelaskan terkait singkat aja nih terkait RPS ya. Memang masih dirancang untuk angkatan sekarang, tetapi eh, teman-teman harusnya sudah dapat gambaran satu semester mau bahas apa aja gitu ya. Ini masih mungkin untuk dimodifikasi, dirubah, tetapi mana tombol share screen-nya? Oh, boleh dibantu, bisa nggak ya saya share screen ya? Oh bisa, bentar. RPS ini masih bentuk Word, jadi udah kelihatan di monitor? Iya, Sudah, Pak. Oke, jadi kali ini kita kuliahnya patofisiologi dan farmakoterapi 2 ya. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4 kalau nggak salah sampai infeksi. Yang 4 infeksi. Jadi memang ini digabung antara endokrin, ya, renal, dan kardiovaskular. Ya. Yang sering adalah kardiovaskular. Teman-teman pasti kuliah di S1 ini kan punya tujuan untuk melanjutkan ke profesi ya, karena teman-teman tentu sudah punya SPR. Saya rasa tidak ada tujuan lain selain ingin lanjut ke profesi ya, entah itu mau berbisnis, entah mau praktek di industri, rumah sakit, PBF, regulasi dan lain sebagainya, atau justru untuk kenaikan jabatan mungkin ya. Nah, tetapi eh, ini tidak berbeda dengan yang dipelajari S1 reguler, meskipun nanti ada metode-metode yang berbeda, ya mungkin entah nanti metode kuisnya, entah metode eh, prakteknya dan lain sebagainya. Tetapi tentu RPL punya keringanan untuk teman-teman yang sedang praktek, sedang bekerja, atau kuliah ngambil jalur ini. Ya, nah, di sini ada 2 SKS ya. Jadi bobot ini 2 SKS. 2 SKS itu ya kuliahnya sekitar 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi tolong disiapkan. Kemudian capaian dari prodi itu adalah ini. Titik awalnya adalah nilai norma dan etika. Jadi ini titik awal utamanya ya. Jadi teman-teman diharapkan tidak cuman punya keilmuan tetapi juga punya nilai, punya norma dan etika. Kenapa ini penting? Karena keputusan itu terkait norma dan etika. Misalnya kita tahu obat-obat anti hipertensi misalnya. Tetapi terdapat beberapa pilihan. Misalnya ada anti hipertensi generik misalnya, kemudian ada apa misalnya eh, merek dari Pfizer misalnya, kemudian merek dari yang lain, yang membedakan hanya generiknya atau mereknya. Secara praktek mungkin bisa aja beda karena efektivitas tergantung kepercayaan pasien. Misalnya saya percaya merek A, merek B gitu ya. Oh, ini barang lebih mahal jadi mungkin lebih cepat sembuh, pasien mungkin percaya itu. Tetapi secara etika kita harus menjelaskan semua itu. Jadi teman-teman tidak boleh cuman menawarkan yang mahal karena segi bisnis pasti menguntungkan, tapi pasien yang dengan penampilan biasa aja kita bisa kasih yang murah juga gitu ya. Kalau memang dia sudah menunjukkan bahwa tidak akan membeli yang murah, boleh aja kita tawarkan yang mahal. Tetapi secara etika itu harusnya kita jelaskan. Nah, inilah yang batasan-batasan yang sering dibuat rancu di lapangan gitu ya. Sehingga tujuan untuk prodi bahwa ini akan
terjadi integrasi antara nilai, norma, dan etika dalam akademik. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian. Nah, untuk farmasi, kita tahu bahwa kita ini penuh tanggung jawab ya, nah, star farmasis. Kemudian juga kita harus sebagai leader gitu ya. Leader itu bukan cuma pemimpin, tetapi bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kemudian juga kita harus terus-menerus belajar. Jadi misalnya pasien menyampaikan cerita, kita jangan sudah menganggap oh pasien ini nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kita juga harus punya sikap cendekiawan, kepakaran dengan kualitas tinggi dan kesetaraan universal. Jadi jangan memandang suku, jangan memandang agama gitu ya. Jadi di sini harapannya begitu. Jadi di dalam kasus ini boleh aja nanti teman-teman mempertanyakan di luar konteks mata kuliah, misalnya bukan kaitannya dengan kardio, dengan renal atau endokrin. Boleh aja praktek di lapangan yang mungkin butuh diskusi gitu ya. Kemudian mampu mengelola tugas mandiri dan tugas kelompok. Jadi tugas mandiri itu ada target masing-masing, tugas kelompok ada target berbeda. Jadi ada kekompakan gitu ya, kerjasama, mampu menganalisa, mampu menerima saran dan lain sebagainya. Kemudian mampu menjelaskan perihal patofisiologi dan farmakoterapi berbagai penyakit sistem kardiovaskular, renal, dan endokrin. Kardiovaskular ya kita sudah tahu ini terkait sistem yang mengatur bagaimana regulasi hematologi ya, darah, kemudian tekanannya, kemudian organ-organ yang berperan, jantung misalnya, pankreas misalnya, hati untuk metabolisme dan lain sebagainya. Kemudian renal ini ginjal. Jadi kalau teman-teman asing sama istilah renal ini ginjal ya artinya. Ginjal itu adalah satu sistem untuk mengatur regulasi ya, bukan cuma mengeluarkan ekskresi urin, tapi dia juga mengatur tekanan darah ya, mengatur gula darah, mengatur zat yang ada dalam darah gitu ya, termasuk endokrin nanti hormon-hormon. Hormon-hormon ini juga mengatur sistem yang ada di dalam tubuh ya. Misalnya growth hormon untuk anak supaya tidak stunting gitu ya, hormon pertumbuhan, kemudian bagaimana rambut bisa berwarna hitam, bagaimana kuku bisa memanjang gitu ya, itu pengaruh juga termasuk di hormon. Kemudian mampu menerapkan terapi farmakologi sistem kardiovaskular, endokrin sesuai pedoman literatur. Jadi kita tidak boleh mengandai-andai, misalnya di lapangan ternyata dokter kasih amlodipin langsung gitu ya. Apakah first line terapinya pakai amlodipin? Belum tentu. Jadi kita harus baca kenapa sih dikasih amlodipin untuk di rumah sakit, di puskesmas. Kenapa sih nggak harus CCB atau ARB misalnya? Bukan ACI atau ARB gitu ya, Kandesartan, Irbesartan misalnya. Kenapa harus amlodipin? Nah itu harus kita pelajari. Di mana kita bisa merujuk keilmuan itu gitu ya. Sehingga nanti ada hal yang harus kita batasi bahwa kita boleh percaya, boleh kita melakukan komplain atau saran dan masukan kepada sejawat tenaga kesehatan lain. Kemudian mampu mengevaluasi farmakologi. Jadi ada evaluasi di sini. Nah, tentunya di sini harus kaya akan literatur. Jadi literatur di atasnya, kemudian baru evaluasi. Jadi jangan sampai evaluasi tanpa literatur. Ini. Jadi misalnya nih di resep ada omeprazol gitu ya. Tapi pasien ternyata tidak mengeluhkan sakit lambung. Jadi teman-teman protes ini pasien nggak sakit lambung kok dikasih obat PPI gitu ya, obat-obat pompa proton inhibitor untuk mengatasi mencegah asam lambung. Kita jangan langsung protes, kita kaji dulu literaturnya. Kenapa sih pasien nggak sakit tapi dikasih? Lihat dulu obat lainnya, lihat dulu keadaan pasiennya. Bisa jadi dia stres, dia ansietas misalnya. Jadi wajar-wajar aja kadang-kadang obat mengalami DRP misalnya obat tanpa indikasi, tetapi kasus di lapangan ternyata kompleks. Makanya kita harus baca literatur secara lengkap gitu ya. Nah ini capaian mata kuliah. Kemungkinan yang dipelajari adalah ini, tetapi ini mungkin nanti saya kaji lagi. Jadi yang pasti adalah hipertensi, dislipidemia, ya, PJK, kemudian gagal jantung, stroke, gagal ginjal, ya, kemudian DM, kemudian gangguan tiroid, ya, hiper atau hipotiroid, kemudian, nah ini menstruasi, kehamilan ini mungkin kita bahas sepaket ya, kemudian menopause dan osteoporosis ini mungkin singkat aja juga. Kemudian autoimun, saya rasa juga autoimun perlu diganti nanti karena
ada beberapa hal penting lain yang termasuk kayak golongan steroid, hormon-hormon kortikosteroid gitu ya. Karena kita belajar hormon, jadi autoimun mungkin saya kesampingkan dulu nanti. Meskipun ini terkait hormon juga, misalnya pengobatan steroid yang digunakan untuk autoimun, tetapi saya langsung lebih ke endokrinnya nanti. Jadi ada sekitar satu pertemuan, mungkin ini akan berubah 1 sampai 2 pertemuan. Nah, ini deskripsi singkatnya, kurang lebih yang tadi yang sudah saya jelaskan. Materinya ini, ya ini juga akan sedikit berubah karena di sini juga eh, belum belum spesifik ke gangguan endokrin ya. Menstruasi kehamilan memang terkait hormonal, tetapi saya tambahkan nanti sedikit hormon steroid, kortikosteroid. Ini sumber yang bisa digunakan, tetapi cukup lama, sudah lama, jadi boleh teman-teman tambahan. Misalnya PNPK ya, Pedoman Nasional Penata Laksanaan Kedokteran di hipertensi misalnya, jadi boleh diacu Permenkes atau PNPK juga, atau misalnya apa ya, Fornas misalnya, formularium nasional kan di sana juga ada indikasi, dosis dan lain sebagainya, boleh dipakai. ISO, MIMS boleh, farmakope boleh, di farmakope juga ada rincian kandungan zat aktif ya. Jadi tidak terbatas ini, silahkan dikembangkan. Tetapi jangan sampai teman-teman berpatokan sama Google atau ChatGPT atau Gemini dan lain sebagainya ya. Itu boleh sebagai bahan bacaan, tetapi bukan sebagai literatur dipegang gitu ya. Kemudian media pembelajaran ini cuma dasar, bisa dikembangkan nanti, bisa saya pakai Quizzes, bisa pakai Google Form ya, bisa pakai Kahoot dan lain-lain. Ini cuman pelengkap saja ya. Tim teaching saya tidak tim, saya sendiri. Jadi selama 14 pertemuan kita akan bertemu untuk kuliah ini. Oke, nah ini rencana metodenya ya, ada ceramah diskusi, kemudian saya menjelaskan gitu ya, ceramah diskusi latihan, ceramah diskusi latihan. Tidak terlalu banyak untuk teman-teman menyampaikan materi ya, mungkin agak berbeda di S1, saya yang lebih banyak ceramah ya. Tetapi boleh nanti kalau memang ada mau ditanyakan. Ya, ini ceramah diskusi juga, jadi hampir seluruhnya adalah ceramah diskusi ya. Ceramah diskusi. Ini standarnya, tetapi kita tidak memenuhi selama 100 menit ya. Jadi cukup berbeda dari yang di sini. Tapi targetnya adalah 2 SKS tetap ya. Jumlah pertemuan adalah 14 ya. Ini dosen pengampu yang sebelumnya. Tetapi ini sudah saya modifikasi sehingga ini mungkin nanti Pak Ponda dia sudah ke Unja ya. Jadi nggak di Unaja lagi ya. Sehingga ini saya yang pegang. Oke. Ya, ini saya rasa penilaian nanti ini ya ada 80 sampai 100 itu A. 75 sampai 799,99 itu B, AB, sorry. Nah, sayangnya di kampus kita nggak ada AB. Jadi dari ini ya, B ya, dari 70 sampai 80 B. Ya, kemudian C dari ini, ya, dari 56 sampai 70 itu 69,99 itu C ya. Kemudian ini D ya. Kemudian ini E 0. Jadi hasil akhir didapat dari rumus ini ya, nilai akhirnya. Saya rasa itu mungkin kehadiran karena teman-teman ini bukan yang S1 reguler, jadi kehadiran 15% itu saya masih toleransi sih ya. Tetapi yang penting tugas dan keaktifan itu saya harapkan ada ya. Jadi dicatat nanti untuk tugas dan keaktifannya. Untuk kehadiran mungkin ada yang praktek bekerja dan lain sebagainya. Dalam kondisi beberapa kali itu tidak masalah. Yang penting tidak selalu tidak hadir gitu ya. Tugasnya nggak pernah atau misalnya UTS UAS nggak ikut, maka nanti tidak mungkin bisa diloloskan begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas mungkin ya? Sudah jelas, Jelas, Pak. Pak. Sudah jelas ya? Oke. Apa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya boleh tahu ada yang mau cerita nggak kenapa teman-teman lanjut ke S1 ya? Karena sekarang cukup langka nih ijazah apa STR dari TTK ya.
karena rebutan juga, saya rasa sudah menguntungkan jadi praktisi di TTK. Ada yang mau cerita kenapa lanjut S1? Ada yang berani? Pengen punya apotek sendiri, Pak, dan sebagai apoteker penanggung jawabnya sendiri. Ah gitu. Walaupun sudah punya STR ya, karena STR-nya akan hangus loh, ya kan? Bisa pegang dua, kayaknya agak kontroversi ya. Saya sebenarnya sudah anggota PAVI. Setelah lulus S1 saya langsung daftar PAVI waktu itu. Tapi eh, konsultasi sana sini jadi cukup cukup apa namanya ya? Cukup melanggar. Sebenarnya ada yang dua tempat ya. Jadi pakai pakai TTK juga, pakai apoteker juga gitu ya. Begitu dapat STR kan STR-nya masih di tangan kita. Bisa aja kita kasih ke apotek terus dibuatin. Tapi ternyata sekarang sudah connect satu sehat. Jadi kayaknya teman-teman akan kehilangan kalau sudah jadi apoteker begitu dapat STR-nya. Karena satu sehat dari NIK ya nanti ya. Kalau memang yakin bagus, saya rasa keunggulan teman-teman adalah pasti sudah ahli di bidang teknis sehingga detail rinci di lapangan tahu gitu. Karena teman-teman yang langsung lanjut apa namanya profesi, walaupun praktek gitu ya, walaupun dia PKPA ke lapangan, tapi tidak cukup untuk mengetahui kompleksitas di lapangan. Cuman panjang perjalanannya dan biayanya juga lumayan memakan biaya ya, terus waktu lagi. eh Bagus kalau memang mau punya apotek karena visi misi Unaja juga sebagai entrepreneurship ya, social technopreneurship. Jadi diharapkan teman-teman bukan bergantung kepada apa namanya pada orang lain, diharapkan bisa memberi jalan untuk orang lain gitu. Ada lagi yang mau cerita kenapa selain mau buka praktek sendiri, ada yang mau lanjut apa naik pangkat gitu ya di instansinya? atau atau mau mau langsung ini aja ya eh apoteker mau kerja. Oh iya tadi ada yang dari Bandung ya, kenapa eh, memilih Unaja boleh tahu? Karena di Jambi ada 4 ya, ada 5 sekarang malahan. Siapa tadi yang dari Poltekkes Bandung? Kayaknya udah off cam ini yang dari Bandung tadi. Hmm. Untuk kuliah jalur ini berapa lama prosesnya? 2 tahun ya? Apa 1 tahun? Mungkin 1 tahun setengah, Pak. Soalnya satu semester kami cuma 4 bulan, Mbak. Oh gitu. Oh berarti 4 bulan dikali 4 semester. 3, Pak. 4 bulan kali 3 ya. 1 tahun 2 bulan ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi itu kayaknya belum sama wisuda deh, Pak. Oke. Oke. Berarti 1 tahun setengah. Wah udah disiapkan berarti judul-judul risetnya. Sekarang risetnya itu tugas akhirnya adalah artikel ilmiah. Jadi bukan nyusun skripsi lagi. Jadi teman-teman mungkin akan diseminasi hasil. Artikel ilmiah itu menulis ya, jadi meneliti terus langsung dipublikasikan. Publikasi baru nanti sudah terbit baru dipresentasikan di teman-teman mahasiswanya. Entah itu adik tingkat, entah itu mahasiswa S1. Minimal penonton 30. Jadi kayak satu kelas. Jadi teman-teman cerita, saya meneliti ini loh. Jadi hasil penelitian saya ternyata ada peningkatan manfaat eh, tindak lanjut dari obat yang
saya bandingkan antara atorvastatin dengan simvastatin misalnya. Jadi bukan lagi kayak dulu. Kalau dulu kan sidang tertutup ya, jadi cuma ada penguji dan mahasiswa. Sekarang terbuka. Validasinya bukan dari kampus, jadi validasinya dari terbitnya artikel itu. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai bisa, ya kan udah praktek sambil di tempat kerjanya mulailah dicari-cari, ide apa nih yang menarik nih. Karena nanti cukup, biasanya sih kampus suka mendadak. Jadi tiba-tiba nanti ada keluar nama pembimbing, atau justru nanti diam tiba-tiba nanti sudah ada jadwal apa gitu. Saya kira itu dulu untuk malam ini ya. Jadi kita belum kuliah terkait materi secara rinci, baru RPS ya. Rencana pembelajaran semester, jadi selama 14 pertemuan kuliah. Kalau nggak ada lagi yang mau tanyakan, silahkan di absen. Siapa yang absennya, yang motoin atau diupload ke sistem? Apa sudah di absen? Sudah difoto, Pak? Fotonya sudah, tapi belum diupload ya? Iya, belum, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa diupload. Oke, kalau gitu nggak ada yang ditanyakan ya? Bapak izin bertanya, Silakan, boleh. untuk upload foto terakhir ini sesuai jam akhir ya, Pak? 1 jam setelah tadi dimulai. Berarti jam 9:08 menit ya, Pak? 9:08 nggak apa-apa, 9:05 nggak apa-apa. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah. Ya, nggak mesti harus pas niat. Cuman lewat juga nggak apa-apa. Yang penting absen awal tadi sesuai jam ya, jangan di luar jam. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nggak ada yang menanyakan, Bapak Ibu, teman-teman? Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk malam ini ya. Boleh nanti kita lanjut minggu depan. Tolong diingatkan lagi. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Makasih, Pak.